pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Theodora Vinkana Tarimanik selaku Ketua APEI, selamat pagi Ibu Dora. Kepada yang kami hormati Bapak Cece Ridwanullah, Marketing Eksekutif PT Eko Capital Sekuritas yang akan menjadi pembicara pertama pada kegiatan inklusi keuangan pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Atif Zulfikar Adrain, Equity Derivatives Analis PT KGI Sekuritas Indonesia. Yang kami hormati Ibu Devina, Febi Devina, Deputi Kepala Wilayah BEI Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan. Dan kepada yang terhormat juga Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada acara inklusi keuangan yang akan diselenggarakan di Kota Banjarmasin secara online dengan tema memperluas akses dan pemanfaatan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baik, langsung saja untuk acara pertama kali untuk dimulai sambutan oleh Ketua API kepada Ibu Dora, kami persilakan. Terima kasih Mas Andrio. Selamat pagi Bapak Ibu semua, terutama saya berterima kasih dari perwakilan dari Eko Capital yang akan isi acara, juga ada dari KGI ya, KGI Sekuritas yang akan isi acara juga, dan terima kasih atas kehadirannya dari perwakilan kantor Bursa Efek untuk Kalimantan Selatan Banjarmasin dalam hal ini, dan para hadirin yang menyempatkan waktunya untuk bisa bersama-sama dengan kita di sini. Sebenarnya saya dari perwakilan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia senang sekali ada secara reguler kita membuat acara seperti ini, di mana kita akan mengupdate market, kita juga update apa yang ada di market sekarang, baik makronya maupun mungkin globalnya ya, mungkin ada dari Eko Capital dan KGI Sekuritas yang bisa menyampaikan mengenai kondisi global tensionnya dan apa yang ada di domestic market sekarang. Secara dari Asosiasi Perusahaan Efek, kami juga menyampaikan bahwa literasi ini penting. Mudah-mudahan yang ada dan hadir saat ini bisa menyampaikan juga kepada teman-teman apabila diinginkan untuk literasi lanjutan. Di mana sebenarnya pun kami selaku sekuritas dan asosiasi, kami ada di seluruh wilayah dan tinggal pun online, offline maupun hybrid itu bisa kita lakukan. Maaf. Tapi yang pada dasarnya adalah dari sekian ratus juta ya, dari 200 di atas 250 juta penduduk Indonesia, sebenarnya baru 25 juta yang melek investasi nih. Apalagi kita yang di investasi di equity atau yang memang benar-benar CIF ya, kita bilang CIF itu adalah individu ataupun yang memiliki rekening aktif untuk di saham itu hanya sekitar 8 juta. Jadi ada PR dari kami asosiasi dan sekuritas untuk terus melakukan literasi inklusi keuangan, di mana kita juga memberikan informasi investasi yang benar seperti apa. Kalau misalnya memang menggunakan fundamental, teknikal, itu kita bisa mempelajarinya lebih dulu sebelum benar-benar berinvestasi di pasar modal. Jadi tolong nanti disampaikan juga untuk pengisi acara bahwa kita memiliki investasi dan juga tahu risiko yang pasti kita mulai dari sekarang investasi itu tidak ada salahnya dibandingkan investasi bodong ya, apalagi yang punya amit-amit ya pinjaman-pinjaman online seperti itu, kenapa enggak kita membuat nasabah ataupun calon nasabah ataupun penduduk Indonesia ini lebih melek investasi yang di jalur yang benar. Itu dari saya sih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua pada hari ini. Terima kasih, No Sanrio, silakan dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Baik, terima kasih Bu Dora atas sambutan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya langsung berikan kepada Ibu Febi selaku moderator. Kepada Ibu Febi kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rio. Baik,
Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Tadi saya sudah perkenalkan nama saya Febi Devina dari Bursa Efek Indonesia, kantor perwakilan Kalimantan Selatan yang pada hari ini akan membersamai Bapak Ibu sebagai moderator dalam kegiatan webinar kita pagi hari ini bersama Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung melalui Zoom pagi hari ini. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Baik Bapak Ibu semua, rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung, setelah tadi kita mengikuti sesi pembukaan dan juga sambutan, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan materi dari para narasumber kita. Nah, pada sesi pertama kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Cece Ridwanulo selaku Marketing Eksekutif PT Eko Kapital Sekuritas. Nah, ini mengenai produk pasar modal dan pentingnya berinvestasi. Kemudian pada sesi kedua akan dilanjutkan oleh Bapak Atif Julfikar Adrain selaku Equity Derivative Analis KGI Sekuritas Indonesia. Temanya hari ini yang akan dibawakan beliau adalah analisis ekuitas dan derivatif ekuitas di pasar saham Indonesia. Oke, semoga materi yang pagi hari ini disampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai investasi dan pasar modal sekaligus meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat pada umumnya. Baik, agar waktu kita dapat dimanfaatkan dengan maksimal, langsung saja kita masuk ke sesi kita yang pertama. Kepada Pak Cece Ridwanulo, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini yang bahagia, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua HP, Ibu Theodora, teman sejawat saya, Atif Zulfikar, dan perwakilan Bursa Efek Indonesia, Ibu Febi di Kalimantan Selatan. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama adalah produk pasar modal dan berinvestasi sejak dini. Untuk produk pasar modal saya akan tekankan pada produk yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan perlu ditingkatkan tentunya. Dan untuk sesi pertama saya akan membahas mengenai keuntungan berinvestasi sejak dini. Nah, jadi eh, berinvestasi sejak dini itu adalah tolong break, Bang. Nah, mengapa pentingnya berinvestasi sejak dini? Yaitu pertama adalah nanti klik lagi. Keuntungannya adalah kita harus melakukan investasi sejak dini, yaitu merupakan jembatan menuju kebebasan finansial ya. Memulai investasi sejak dini tidak hanya membantu mengamankan masa depan finansial yang stabil, bukan hanya tabungan semata, melainkan dari strategi investasi yang cerdas dan ada penghasilan pasif. Ya. Penghasilan pasif adalah investasi yang tidak perlu kita kerja, uang kita bekerja sendiri. Ya, kita tidur, kita jalan-jalan, uang kita tentu akan menghasilkan. Saya kira seperti itu dan next pentingnya investasi sejak dini adalah memberikan berbagai keuntungan yang tidak bisa diabaikan. Dengan memahami manfaat berinvestasi sejak dini, kita akan lebih termotivasi untuk segera mengambil langkah-langkah, gitu kan. Yang pertama adalah waktu. Waktu adalah aset terbesar kita sebetulnya. Jadi salah satu keuntungan utama memulai berinvestasi sejak dini adalah kita memiliki banyak waktu untuk membiarkan uang kita berkembang. Konsep bunga majmuk menunjukkan bahwa semakin lama kita berinvestasi,
semakin besar kita berpeluang untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Saya ambil contoh, kalau kita berinvestasi 1 juta pada usia 20 tahun dengan menggunakan rumus investasi berbunga majmuk dengan return 10% per tahun, ya, 10% per tahun, maka nilainya akan tumbuh 17 juta pada usia 5 tahun. Jadi 1 juta kita investasi selama 30 tahun akan 17 juta hasilnya. Bandingkan jika kita mulai investasi pada usia 30 tahun. 20 tahun investasi akan menghasilkan sekitar 6-7 juta gitu ya. Di pasar modal, return 10% itu per tahun sangatlah bisa diandalkan untuk bisa dicapai. Bayangkan para peserta, ibu-ibu, bapak-bapak, bunga deposito itu 4-5% lah. Bunganya itu dikena pajak 15%. Sedangkan inflasi kita tahun ini sekitar 2,8-3%. Habislah uang kita, apalagi di tabungan. Bunganya 2-3%. Uangnya bertambah, tapi nilainya malah berkurang. Jadi nanti saya akan ke pembahasan produk-produk di Bursa Efek Indonesia yang bisa menghasilkan return uang ibu-ibu, bapak-bapak 10% minimal, ya, dengan aman dan pemilihan-pemilihan saham yang aman juga tentunya. Jadi ada beberapa saham yang direkomendasikan untuk berinvestasi dengan return 10%, baik dari dividen maupun dari capital gain. Capital gain adalah perbedaan, ya, selisih dari harga beli dan jual, seperti itu ya. Tetapi kita juga harus memberitahu bahwa high return, high risk. Jadi returnnya tinggi, risiko tinggi. Bagaimana nanti kita membatasi risiko tersebut, nanti kita akan bahas dengan pemilihan-pemilihan saham yang berfundamental baik, ya, perusahaan-perusahaan yang untung, gitu. Saya kira seperti itu, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Contoh lain ya, Bapak, Ibu-ibu, pada saham-saham IPO, Initial Public Offering, atau penawaran umum perdana, yaitu proses perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat umum untuk pertama kali dan mencatatkan saham tersebut di Efek Indonesia melalui proses IPO dan status perusahaannya berubah tertutup menjadi terbuka. Saya kasih contoh Bank Syariah Indonesia, kodenya BRIS, IPO-nya 31 Desember 2025, harga IPO-nya 510 gitu. Data tanggal 11 Mei 2026, saham BRIS 19.910. Jadi ada kenaikan sekitar 275% dalam 1 tahun. Ya, dari 2025 ke 2026, 1 tahun 4 bulan lah ya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ikut IPO BRIS pada 2025, seharga 510 per lembar, 11 Mei 2026, harganya 1910, jadi sekitar 275% lah ya. Terus ada lagi Bank Rakyat Indonesia, ini bank yang fundamental kuat, tiap tahun selalu untung, jadi aman untuk disimpan, apalagi jangka panjang ya. IPO-nya tahun 2003, harga IPO-nya waktu itu 875, tanggal 11 Mei datanya 2026 3.260 ya. 3.260 23 tahun 272% itu dari capital gain. Belum tiap tahun BRI memberikan dividen ya.
dividen yieldnya itu perbandingan harga dividen plus harganya itu kira-kira 9-10% per tahun. Jadi sangat aman ya. Ada lagi perusahaan swasta, Chandra Daya Investasi ini lebih hot lagi. IPO 9 Juli 2025, harga 190, 11 Mei datanya 1035. Jadi sekitar 450%, tapi tentu saja eh, ini dari perbandingan capital gain. Ya, saya kira 450% dalam setahun benar-benar apa namanya menakjubkan ini saham ini. Tetapi kita tetap harus hati-hati dalam memilih saham yang aman dan tentunya nyaman bagi para bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti akan masuk ke pasar saham di Indonesia. Saya kira seperti itu. Terus yang kedua adalah mengurangi dampak inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi inflasi adalah musuh utama daya beli uang. Dengan berinvestasi, kita dapat melindungi aset kita dari penurunan nilai akibat inflasi. Alih-alih membiarkan uang kita kehilangan daya beli, investasi dapat meningkatkan nilai aset kita di masa depan. Seperti saya sudah jelaskan bahwa di tabungan hanya 2% bunganya ibu-ibu, deposito 4-5%, tetapi inflasi kita 2,8-3% per tahun. Alih-alih uang kita mempunyai daya beli lebih, malah dikikis oleh yang namanya investasi. Jadi saya kira kalau kita menaruh investasi dengan return 1 tahun 10%, itu masih ada nilai uang kita nambah 6-7%. Jadi nilainya akan bertambah seperti itu. Terus yang ketiga adalah membangun kebiasaan finansial positif. Jadi investasi membangun kita disiplin dalam mengelola keuangan dan menyisihkan sebagian penghasilan untuk investasi. Kita harus bisa belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, serta memiliki perencanaan keuangan yang matang. Jadi kebutuhan dan keinginan itu harus kita bedakan. Ya, kebutuhan adalah kebutuhan kita dalam keseharian atau per bulan, tetapi keinginan kita banyak, ya kan? Kita harus belajar mengurangi keinginan kita untuk berinvestasi dari penghasilan kita per bulan. Saya kira seperti itu. Dan yang keempatnya next, saya kira ya di sini manfaat utama pentingnya investasi sejak dini. Ya, tadi sudah dibilang bahwa investasi sejak dini adalah mempunyai manfaat spesifik yang bisa kita nikmati. Pertama, meningkatkan nilai aset. Investasi memungkinkan uang kita bekerja untuk kita. Nilai aset kita akan bertambah, terutama jika memilih instrumen dengan potensi pertumbuhan tinggi dan pemilihan instrumen yang kalau di saham yang aman, ya kan, yang fundamental bagus, likuiditasnya bagus. Saya kira itu akan memungkinkan meningkatkan nilai aset. Terus yang kedua adalah mencapai impian finansial. Ya, kita bermimpi punya rumah, melangsungkan pernikahan impian, melakukan perjalanan destinasi favorit. Dengan investasi yang terencana, kita bisa mewujudkan impian tersebut tanpa harus khawatir dengan beban keuangan. Jadi nanti dengan investasi sejak dini ada pendapatan pasif yang akan kita terima. Saya kira seperti itu. Yang ketiga adalah kita menginginkan kebebasan finansial. Investasi adalah kunci menuju kebebasan finansial. Dengan pendapatan pasif income yang dihasilkan dari investasi, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penghasilan aktif.
penghasilan aktif di sini adalah misalnya gaji kita tiap bulan berapa, tetapi penghasilan pendapatan pasif adalah pendapatan dari investasi yang kita tidak bekerja. Jadi uang mencari pendapatan sendiri dan akan masuk ke dalam eh, keuangan pada para ibu-ibu dan bapak-bapak. Seperti itu dan seterusnya adalah tadi saya sudah sebut passive income. Passive income ini adalah penghasilan yang didapat secara rutin tanpa harus terlibat atau bekerja secara aktif setiap hari. Sistem tersebut akan terus menghasilkan uang bahkan saat kita tertidur, kita libur, kita lagi santai-santai. Seperti itu. Jadi kalau kita menyimpan uang, salah satunya di Bursa Efek Indonesia seperti saham, dengan pemilihan saham yang bagus seperti saham yang liquid, ada LQ45, ada indeks high dividend, ada saham-saham blue chip, kita akan menambah penghasilan secara rutin, yaitu yang bernama passive income. Contoh perhitungan passive income. Dengan investasi 100 juta rata-rata yieldnya atau pendapatannya 10% dari dividen yang akan kita terima adalah 10 juta per tahun. Angka ini belum termasuk capital gain kalau di sahamnya. Jadi harga saham naik dari pembelian pokok, harga saham dijual pada saat di atas harga pokok itu capital gain. Banyak contoh-contoh saham fundamental yang bagus, saham-saham high dividend, saham-saham blue chip yang memberikan return dividennya aja 10% per tahun. Biasanya dua kali, ada dividen interim dan dividen final. Dividen interim itu adalah dividen yang dibagikan sebelum RUPS. Jadi pendapatan dari perusahaan itu dibagikan kepada pemegang saham. Dan ada dividen final, yaitu dividen yang dibagikan sesuai dengan keputusan RUPS. Jadi ada dua kali Bapak-bapak, Ibu-ibu, dividen yang diberikan kepada para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas seperti kita semua gitu ya. Jadi itulah perhitungan passive income. Di saham rata-rata yield 10% itu berarti dibagi 12 ya sekitar 1% per bulan saya kira dengan dividen 10% tiap satu saham dan capital gain dan pemilihan saham yang fundamentalnya yang bagus, kuat, liquid dan nanti akan kita kasih contoh saham-saham apa yang aman dipegang. Saya kira masih bisa dibandingkan dengan ibu-ibu, bapak-bapak menabung. Saya kira seperti itu. Terus instrumen terbaik untuk pemula. Saya akan bahas masalah produk apa namanya yang ada di pasar modal, tetapi nanti akan ditekankan pada produk yang liquid, produk yang sudah dikenal banyak oleh masyarakat Indonesia, tetapi masih belum punya rekening gitu kan. Semoga tertarik, yaitu adalah saham. Saham adalah menawarkan potensi return tertinggi. Meskipun kita fair saja, ada resiko untuk pemula untuk berinvestasi saham. Pada saham-saham blue chip dan saham-saham high dividend, saham-saham LQ45, dan sekarang sudah bisa menggunakan aplikasi online trading, jadi kita bisa kerja di rumah, kita bisa kerja pakai laptop, kita bisa trading pakai namanya handphone ya, dan mempelajari analisa saham bisa menjadi langkah awal yang cerdas, saya kira itu Bapak Ibu. Next, nah sekarang ada 4 strategi sukses memiliki investasi sejak dini ya. Saya kira pertama adalah kenali profil risiko. Setiap orang memiliki toleransi risiko yang berbeda. Sebelum memulai investasi, kenali dahulu profil risiko dan pilih instrumen yang sesuai. Misalnya kita mau aman-aman saja ya simpan di deposito gitu kan. Tapi kita mau mencari return yang tinggi,
dengan resiko berbeda ya, dan nanti saham ya kan, dan lain-lain. Terus strategi yang lain adalah diversifikasi portofolio. Jadi kalau kita main saham ya atau investasi, jangan menaruh semua eh, telur dalam satu keranjang. Khususnya di saham, pilihlah saham-saham yang berbeda bisnis. Misalnya kita memilih saham bank, ada berpuluh-puluh saham bank, kita pilih satu, ya kan. Terus ada saham minyak ya, seperti Medco, Elsa, ya kan, energi, pilihlah satu. Terus ada saham telekomunikasi seperti Telkom, ada WiFi, ada lagi Indosat, ya, ada lagi Excel, pilihlah satu. Dan ada saham otomotif, saham komoditas dan lain-lain. Jadi pilihlah satu saham seperti itu. Karena kalau satu saham bank di portofolio kita ada masalah bunga naik yang mempengaruhi saham bank atau rupiah melemah yang mempengaruhi saham bank, dalam satu portofolio kita akan turun semua, gitu ya. Jadi kalau lebih baiknya adalah pilihlah beberapa jenis saham satu-satu gitu kan. Terus mulailah dengan modal kecil. Investasi itu sebetulnya tidak selalu harus menunggu modal besar. Kita sisihkan 1 bulan berapa, mulailah dengan modal seadanya, kecil, tingkatkanlah seiring waktu. Saya kira di saham masih bisa 2 juta, 10 juta gitu kan. Terus tapi rutin gitu kan. Yang keempat adalah konsistensi. Konsistensi ini adalah uh, investasi yang dilakukan secara rutin, Bapak Ibu Ibu. Meskipun dalam jumlah kecil, akan memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Jadi nggak usah langsung berat, apa namanya, besar, tapi mulailah dengan investasi kecil, uh, tapi secara rutin. Saya kira itu akan memiliki strategi sukses dalam investasi sejadi ini. Next, saya kira yang lain tantangan dalam memulai investasi usia muda dan bagaimana mengatasinya. Ya, tidak semua orang merasa mudah untuk memulai investasi. Kita akui itu, tetapi eh, apalagi di usia-usia yang muda, masih mau eh, jalan-jalan, menikmati hidup, tetapi saya kira tantangan yang mungkin kita bisa hadapi dengan cara mengatasinya adalah belajarlah pengetahuan tentang investasi yang akan kita jalani. Misalnya kita akan investasi di pasar modal, tentang saham, maka kita belajarlah dulu investasi melalui sekarang mulai buku, seminar, atau platform edukasi. Saya kira seperti itu. Terus tantangan berikutnya adalah keterbatasan modal awal. Saya sering mengatakan bahwa uh, tidak harus besar dari modal awal, kita kecil tapi rutin. Jadi keterbatasan dana ini menjadi alasan menunda investasi. Sekarang banyak investasi yang memungkinkan kita mulai dengan modal kecil, seperti saya sebut tadi saham, tetapi harus dengan rutinitas yang tinggi. Setiap bulan kita nambah, setiap bulan kita nambah, nanti akan menjadi besar. Terus banyak orang takut mengambil resiko. Jadi rasa takut kehilangan uang dapat menghambat seseorang untuk investasi. Penting untuk semua memahami bahwa semua investasi memiliki risiko. Saya sering sebut high risk, high return. Risikonya tinggi, tetapi penghasilannya, returnnya tinggi. Dengan edukasi yang tepat, risiko tersebut dapat diminimalkan. Saya kira dengan belajar, dengan pemilihan saham yang baik, dengan pemilihan saham yang liquid, dengan pemilihan saham dengan fundamental yang baik, saya kira itu akan memulainya dengan baik, gitu. Investasi itu, Bapak Ibu, adalah penempatan uang pada instrumen tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan.
Dan kita bisa pelajari itu dan bisa kita minimalisir apa namanya risiko tersebut dengan baik. Nah, saya kira yang keenam, kita tidak akan selalu bekerja. Jadi kita investasi ini bisa disiapkan untuk dana pensiun sejak dini. Jadi mempersiapkan dana pensiun sejak muda, memberikan waktu yang cukup panjang yang saya sebut tadi investasi bunga majmuk untuk mengumpulkan jumlah uang yang memadai untuk dana pensiun. Dengan investasi yang konsisten, kita dapat memastikan masa pensiun yang nyaman tanpa rasa khawatir kekurangan dana. Jadi di masa pensiun nanti ada apa namanya pendapatan pasif yang saya sebut tadi. Terus kesimpulannya adalah memulai investasi sejak dini adalah langkah bijak untuk membangun masa depan finansial yang stabil dan bebas dari tekanan dengan berbagai manfaat mulai dari melindungi aset dari inflasi hingga mencapai kebebasan finansial. Investasi, ingat Bapak Ibu, merupakan kunci sukses di masa depan. Janganlah ragu untuk mulai investasi, bahkan dalam jumlah yang tidak besar. Mulailah investasi sejak dini dan wujudkan impian finansial kita. Saya kira itu Ibu-Ibu untuk pembahasan mengenai uh, pentingnya uh, berinvestasi sejak dini. Saya kira itu mungkin ada, kita lanjut ke sesi 2, nanti pertanyaannya belakangan atau gimana nih Pak? Saya kira lanjut dulu ya. Eh, Lanjut saja Pak Cece. Lanjut dulu, baik Pak. Jadi Eh, sesi yang kedua atau pembahasan yang kedua adalah produk-produk pasar modal. Jadi di Bursa Efek Indonesia ada beberapa produk yang meliputi instrumen investasi yang diperdagangkan terdiri dari yang saya sebut tadi, saham, ada obligasi, ada reksadana, ada ETF, ada derivatif atau waran future, hingga ada direct atau dinfra. Produk-produk tersebut dibedakan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat modal hasil return, mencakup investasi jangka pendek hingga jangka panjang bagi investor. Dalam sesi yang kedua ini saya akan membahas secara mendalam mengenai ekuitas saham ya yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, tetapi banyak orang yang belum memulainya. Mari kita mulai dengan produk pasar modal mengenai saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Saham menjanjikan imbal hasil dividen dan capital gain. Namun memiliki risiko fluktuasi harga yang tinggi. Saya kira itu saham, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara memilih saham yang aman, nyaman, dan likuiditasnya tinggi. Kapan aja kita butuh uang misalnya, kita bisa jual seperti itu. Yang kedua, obligasi atau surat hutang. Obligasi atau surat hutang yaitu surat utang korporasi, ya, baik swasta maupun BUMN, atau obligasi negara yang disebut SBN atau ORI, yang menjanjikan imbal hasil berupa kupon. Kalau di deposito, kalau dari tabungan itu bunga ya, kalau di obligasi kupon. Dalam jangka waktu tertentu dan selisih harga jual dan belinya jika diperjualbelikan pada pasar sekunder. Bisa diperjualbelikan pada sekunder atau tangan kedua. Nah, saya kira reksadana. Nah, ini reksadana itu yaitu wadah untuk menghimpun dana investor yang dilakukan oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek, baik saham, obligasi, pasar uang, atau ketiga-tiganya, ya kan? Ada saham, obligasi, pasar uang. Contoh reksadananya ada pasar uang reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, atau reksadana campuran. Seperti saya sebut tadi, ada pasar uang, saham, atau obligasi. Jadi
reksadana ini adalah dana masyarakat yang dihimpun oleh manajer investasi untuk dibelanjakan ke sesuai dengan keinginan apa namanya investor. Ada reksadana saham, oh saya mau reksadana saham aja, obligasi atau pasar uang. Dan nanti kalau keuntungannya bisa dilihat dari unitnya. Misalnya kita punya satu unit 100 ribu. Pada saat 1 bulan yang akan datang, unit kita udah bertambah. Jadi 120 ribu, ya keuntungannya 20 ribu. Gitu. Tapi yang memainkan adalah eh, manajer investasi. Gitu, seperti itu. Ada lagi yang namanya ETF, Exchange Trade Fund. Exchange Trade Fund itu yaitu reksadana berbentuk KIK, kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan seperti saham di Bursa Efek Indonesia, tapi dia hanya kumpulan seperti indeks 80, indeks LQ45, atau IDX 30, atau apa namanya saham high dividend. Jadi kumpulan yang diperjualkan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ada lagi sepintas saya lihat Daire dan Dintra. Daire itu adalah dana investasi real estate, artinya wadah seperti reksadana menghimpun dana dari masyarakat, tetapi diinvestasikan pada aset-aset real estate aja, yaitu Daire. Kalau Dintra, dana investasi infrastruktur, artinya wadah berbentuk kontrak investasi kolektif, gabungan yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal yang sebagian besar akan diinvestasikan pada aset infrastruktur. Jadi banyak pilihan, ada saham, reksadana, ETF, atau Daire dan Dintra. Saya kira seperti itu. Yang selanjutnya next adalah derivatif. Derivatif itu adalah kontak finansial antara dua atau lebih pihak guna memenuhi janji untuk membeli. Jadi janji untuk membeli dan selanjutnya menjual aset atau komoditas yang diajukan objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga sesuai kesepakatan bersama. Sesuai kesepakatan bersama. Jadi ada janji finansial di apa namanya pihak ketiga untuk membeli dan menjual aset tertentu. Di Bursa Efek Indonesia, derivatif ditransaksikan adalah ada derivatif keuangan, ada berupa saham, obligasi, indeks saham juga, indeks obligasi, terus mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya. Kira itu derivatif, yaitu janji untuk membeli dan menjual. Ada lagi waran terstruktur. Waran itu adalah efek turunan yang diterbitkan oleh perusahaan sekuritas, tetapi bukan perusahaan emiten saham dasar, tapi perusahaan sekuritas yang menerbitkan dan memiliki dua jenis. Ada waran terstruktur call, jadi membeli saham dasar pada harga yang telah ditentukan, jadi itu waran terstruktur call. Kalau waran terstruktur put adalah menjual saham yang telah ditentukan sebelum tanggal kadaluarsa. Jadi ada dua, waran call, waran put, ya, seperti itu. Dan kita akan lanjut ke produk pasar modal yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, tetapi eh, banyak yang membuka rekening saham. Semoga pada acara ini mudah-mudahan banyak warga, bapak-bapak, ibu-ibu di Banjarmasin untuk segera mencoba eh, produk saham yang apa namanya, yang lebih dikenal dengan dua jenis saham. Yang pertama adalah saham biasa yang diperjualkan di pasar reguler. Sahamnya yang memberikan hak, ya. Jadi kita kalau membeli saham memiliki hak atas pemilikan saham untuk memberikan suara pada saat pengambilan keputusan. Jadi pada saat RUPS kalau kita memiliki saham tertentu kita bisa memberikan suara, yaitu jadi pemilik saham juga mendapatkan prioritas yang didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham baru, yaitu yang namanya right, ya.
Yang kedua adalah saham preferen. Saham preferen adalah saham yang tidak memberikan hak. Nah, bedanya saham preferen tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara pada saat RUPS gitu, dan tetapi mempunyai prioritas yang lebih tinggi terhadap aset perusahaan. Jadi pemegang saham preferen akan mendapatkan dividen terlebih dahulu daripada saham biasa. Saya kira yang lainnya adalah keuntungan investasi saham adalah seperti saya sebutkan tadi adalah mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan instrumen lain seperti obligasi dan deposito gitu kan. Return saham akan lebih besar daripada tabungan, deposito, dan obligasi. Saya kira seperti itu. Yang kedua adalah selain dari keuntungan kenaikan harga, perbedaan harga beli dan jual, investor juga mendapat imbal hasil berupa dividen tergantung pemilihan sahamnya nanti. Yang ketiga adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi saham dapat memperkuat nilai uang yang dimiliki investor dari kenaikan inflasi. Seperti saya sebut tadi, inflasi 2,6 sampai 3% per tahun, kita bisa mendapatkan dengan pemilihan saham yang baik, bisa mendapatkan minimal 10% gitu ya. Jadi masih ada nilai 7% dari uang kita yang diinvestasikan. Terus eh, kalau kita membeli saham dengan modal kuat, mereka bekerja sendiri. Bahkan saat kita lagi tidur, saat kita lagi memasya, uang itu bekerja sendiri untuk kita. Ya, terus tidak fair kalau kita tidak membahas risiko investasi saham ya. Nah, tadi saya sebut high rise high return karena keuntungannya yang dapat diperoleh besar, maka besar juga risikonya. Nah, risiko bisa diminimalisir dengan cara mempelajari dan pemilihan saham dengan berfundamental baik. Saya kira seperti itu. Bisa aja misalnya kehilangan keseluruhan basis saham seperti delisting. Jadi ada saham-saham deadliner yang sudah ditetapkan menjadi saham delisting. Jadi saham yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan-ketentuan seperti tidak memberikan laporan keuangan secara rutin, ya kan, secara berkala. Terus ada lagi saham yang selalu rugi, ya. Jadi saya kira uh, delisting saham pada umumnya terjadi karena uh, saham itu berkinerja buruk. Jadi uh, kita tidak boleh memilih saham-saham seperti itu. Sudah banyak Pak, contoh ya. Terus, Pak Cece, mohon maaf, waktunya 4 menit lagi ya, Pak. oh iya, baik, baik, baik. Jadi saya akan percepat aja. 8 tip berinvestasi di pasar modal adalah mulailah investasi sejak dini ya. Tentukan tujuan investasi secara spesifik, tentukan jangka waktu dan dana yang diperlukan, alokasi dana untuk investasi secara konsisten. Pilihlah institusi keuangan yang diawasi oleh OJK. Jadi aman, jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Potensi keuntungan harus sejalan dengan potensi risiko. Dan pilihlah saham-saham fundamental perusahaan bagus. Saya sarankan kalau memilih saham yang aman adalah saham-saham blue chip, saham-saham yang berkinerja bagus selama bertahun-tahun dan selalu memberikan dividen. Ada lagi saham-saham LQ45, saham-saham 45 eh, saham yang terliquid, jadi kapan kita mau jual itu bisa. Dan saham-saham yang indeks high dividen ada 45 saham. Jadi dalam berinvestasi saham yang paling utama adalah mengetahui dan menentukan tujuan utama kita, apa yang akan dilakukan dalam mengelola investasi kita. Apakah kita akan berlangsung jangka pendek bisa, jangka panjang juga bisa. Jadi saya kira itu baru kita akan membahas investasi supaya investasi kita aman dan menghasilkan keuntungan dan contohnya adalah saya sebut tadi saham blue chip ya. Saham-saham yang berkinerja stabil, reputasinya tinggi dan rutin membagi dividen sehingga dianggap aman untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek untuk pemula. Jadi saham-saham yang saya sebut tadi seperti saham-saham BCA, BRI, Telkom Mandiri, Astra dan yang lain-lain. Terus kalau kita mau ambil dividen daripada simpan deposito misalnya 3-4%, ambillah saham-saham high dividen. Jadi ada BRI, Mandiri sekitar 10% dividennya per tahun, ada Adaro, ya, ada lagi yang paling
besar adalah ada ITMB per tahunnya sekitar 13-14% ya. Ada 12 sampai 15%. Jadi saham-saham yang saya sebut tadi adalah saham-saham yang disimpan untuk investasi yang aman. Karena perusahaannya perusahaan yang terpercaya, perusahaan yang selalu untung ya. Jadi tidak mungkin di listing, saya kira seperti itu. Terus bagaimana berinvestasi bagi pemula agar aman dan menguntungkan? Saya sebut seperti tadi, pemahaman tentang investasi saham secara detail. Jadi pelajari dulu saham. Terus memposisikan diri sebagai trader atau investor. Ya mungkin kalau trader untung seminggu 2% jual. Bisa aja investor simpan untuk dividen. Terus membeli saham saat terjadi penurunan harga. Seperti sekarang kan saat sahamnya lagi turun nih. Ada eh, apa namanya pengaruh regional, perang gitu kan. Ada pengaruh tentu saja namanya di intern seperti pelemahan rupiah, seperti masalah pajak dan lain-lain. Dan yang keempat tadi saya sudah bahas melakukan diversifikasi saham ya. Saya kira itu yang lainnya kalau investasi saham tidak boleh uangnya dari utang. Gunakanlah uang dingin. Gunakanlah dana untuk investasi tidak mengganggu kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Jadi benar-benar dananya dana uang dingin bukan dari utang. Dan yang terakhir tadi saya sebut adalah pemilihan saham yang termasuk saham-saham yang aman, nyaman, uh, banyak di Bursa Efek Indonesia seperti blue chip saya sebut tadi LQ45 dan 30 saham yang apa namanya yang dividennya tinggi. Dan saya kira tahapan dari saham, saya kira ibu-ibu ada tiap sekuritas nanti ada POM pembukaan rekening, POM pembukaan RDN, dan POM pembukaan online. Nanti bisa lewat email dikasih kepada ibu-ibu bapak-bapak dan apa namanya diisi dan diberikan lagi ke apa namanya sekuritas. Saya kira itu analisanya tadi mungkin karena waktunya ada analisa teknikal dan analisa fundamental dalam memilih saham. Saya kira seperti itu ya. Eh, Karena waktunya terbatas, eh, saya kira cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan kita sharing boleh ibu-ibu, bapak-bapak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Cece Ridwanullah atas materi yang disampaikan. Sangat menarik dan pastinya menambah insight kita semua mengenai investasi dan produk di pasar modal. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2 materi yang akan disampaikan oleh Bapak Atif Julfikar Adrain selaku Equity Derivative Analyst KGI Sekuritas Indonesia. Kepada Bapak Atif Julfikar Adrain, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk waktu pemaparan materinya selama 30 menit ya Pak. Silahkan. Hmm. Ya, selamat pagi semua. Terima kasih juga untuk eh, Bu Feby untuk kesempatannya. Terus tadi juga sambutan dari Ketua API Bu Theodora dan juga ada Mas Rio serta rekan pembicara Pak Cece. Saya izin share screen ya. Apakah udah kelihatan share screen-nya? Sudah terlihat Pak Atif? Sudah. Oke. Ya, jadi untuk tema inklusi keuangan chapter Banjarmasin kali ini dari kami KG Sekuritas ingin membahas terkait dengan analisis ekuitas dan derivatif ekuitas di pasar saham Indonesia yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Atif Zulfikar Adrain, untuk pengalaman singkat
Saya tuh di bidang keuangan, equity research, dan juga derivatif. Kemudian untuk topik pembahasan kali ini kami bagi menjadi dua, yaitu analisis ekuitas dan juga analisis derivatif ekuitas, khususnya produk waran terstruktur. Karena dari KGI Sekuritas sendiri untuk derivatif ekuitas itu kami memegang produk waran terstruktur saja. Eh, untuk analisis ekuitas itu kami bagi jadi analisis fundamental, kemudian analisis teknikal, dan analisis derivatif ekuitas WT, waran terstruktur, mulai dari pengantar, terus profitabilitas, dan juga strategi tradingnya. Dan kita akan berkenalan lebih lanjut dengan waran terstruktur, karena WT ini sebenarnya emang produk baru dari Bursa Efek yang popularitasnya meningkat drastis banget di kuartal 3, kuartal 4 sampai Januari 2026. Yang mana semakin banyak tuh yang mulai trading waran terstruktur. Nah, ini untuk materi yang pertama yaitu analisis ekuitas, analisis fundamental. Kurang lebih untuk framework analisis fundamental yang secara general atau secara gampangnya lah, itu kita bisa mulai dari analisis industri, kemudian analisis daya saing, terus masuk ke valuasi perusahaan. Karena metode-metode yang ada di valuasi perusahaan itu sebenarnya dibangun atas dasar asumsi-asumsi tesis berdasarkan analisis industri, daya saing, termasuk dengan analisis makronya. Nah, pertama analisis industri. Kenapa kita perlu melakukan analisis industri? Nah, jadi sebenarnya pertumbuhan industri itu merupakan source of revenue atau sumber dari pendapatan dari suatu perusahaan, yang mana dia akan mempengaruhi semua pemain-pemain atau perusahaan-perusahaan yang ada di industri tersebut. Dan yang paling utama menurut kami untuk analisis industri ini kita bisa lihat historical growth dari suatu industri dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, yang mana dalam hal ini adalah Indonesia. Karena kita sedang menganalisis ekuitas yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita bisa ngumpulin kerjaannya itu ngumpulin data-data pertumbuhan industri dan juga termasuk pertumbuhan ekonomi seperti GDP yang dipakai. Terus kita bisa membandingkan pertumbuhan yang ada di Indonesia dengan negara-negara benchmark seperti US, Cina, atau bahkan data secara globalnya. Nah, itu supaya kita bisa memperkirakan pertumbuhan industri tersebut ke depannya seperti apa dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Apakah bisa lebih cepat atau emang industri ini udah stagnan, atau di Indonesia industri ini emang masih dalam tahap awal yang mana ada potensi pertumbuhan yang bisa signifikan. Dan ketika ada pertumbuhan yang kemungkinan signifikan tersebut, itu menarik untuk kita berinvestasi di industri-industri tersebut. Nah, beberapa negara yang umumnya dipilih itu seperti Cina, terus US. Pertama, kenapa Cina? Karena Cina ini negara yang sebenarnya berkembang dan udah masuk ke tahap negara maju seperti US. Nah, itu kita bisa lihat perkembangannya seperti apa, dan itu eh, bakal jadi benchmark untuk periode short term hingga medium term. Sedangkan kalau untuk market US, kita bisa lihat itu sebagai pertumbuhan long term industri tersebut yang akan nanti terjadi di Indonesia juga. Nah, setelah kita melakukan analisis industri, kita perlu melakukan analisis daya saing. Nah, kenapa perlu melakukan analisis daya saing ini? Karena sebenarnya pertumbuhan industri itu memang mempengaruhi semua pemain yang ada di industri tersebut.
Dan untuk melihat seberapa besar kue yang dapat dimakan dari suatu perusahaan atau market share-nya, itu kita perlu melakukan analisis daya saing yang mana kira-kira perusahaan mana nih yang paling mungkin mendapatkan eh, keuntungan atau pertumbuhan yang dapat menikmati pertumbuhan paling signifikan dari pertumbuhan industri tersebut. Nah, itu kita bisa lihat dari economic mode di suatu industri dan juga competitive advantage-nya. Jadi kita bisa lihat misal ada suatu industri ada beberapa competitive advantage, misal economies of scale, kemudian efisiensi. Nah, itu kita bandingkan tuh untuk perusahaan A dan perusahaan B, kira-kira mana yang lebih unggul dari sisi economic mode atau competitive advantage-nya. Dan biasanya yang memiliki competitive advantage-nya lah itu yang dapat menikmati pertumbuhan industri yang paling besar. Nah, setelah itu kita udah dapat gambaran untuk pertumbuhan perusahaan tersebut, mulai dari revenue atau dari breakdown, mulai dari revenue, terus efisiensinya seperti apa, hingga net profitnya. Kemudian kita bisa melakukan valuasi terhadap perusahaan tersebut, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan fair value berdasarkan analisis fundamental atau kualitatif sebelumnya. Metodenya sebenarnya banyak, tapi yang paling umum tuh eh, seperti DCF, kemudian dividend discount model, kemudian ada comparable valuation juga, itu eh, bentuk-bentuk yang lain. Secara khusus, dividen diskon model ini biasanya cuman bisa dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang emang stabil dalam membagikan dividen. Jadi kita bisa melakukan valuasi berdasarkan dividennya. Walaupun sebenarnya pada praktiknya itu banyak banget metode-metode yang udah di-adjust, tapi intinya adalah dari valuasi perusahaan itu kita menghitung present value dari profit masa depan yang bisa dinikmati oleh pemegang saham perusahaan tersebut. Nah, kemudian ini ada contoh untuk analisis industri. Jadi, misal kita mau menganalisis perusahaan atau melakukan valuasi perusahaan di eh, kawasan perindustrian, industri kawasan perindustrian, misal seperti Kija yang sempat naik lumayan drastis beberapa bulan ke belakang, terus ada BES, Bekasi Fajar, terus ada SSIA juga, yaitu yang baru ya masuk ke grup Prajogo Pangestu juga ya. Nah, itu eh, cukup menarik juga untuk industri ini. Nah, kita bisa mengambil data dari BPS untuk Indonesia, kemudian dari Cina itu ada BPS-nya Cina, NBS namanya, itu ada di website mereka juga. Terus dari US juga ada biro khusus ya untuk yang menampilkan data pertumbuhan industri. Wah, kalau misal secara spesifik gak dibagi kawasan perindustrian tersebut dalam pembagian dari lembaga statistik negara, nah itu sebenarnya kita bisa mengambil yang mungkin korelasinya paling dekat. Misal seperti kawasan perindustrian bisa melakukan pendekatan dari industri manufaktur. Nah, kalau dilihat dari datanya ini, kita bisa eh, lebih mudah menyimpulkan atau membangun tesis terhadap potensi pertumbuhan industri ini ke depannya. Jadi, kita membangun tesis benar-benar based on data. Nah, jadi misalnya Indonesia yang sekarang kita mau menganalisis perusahaan Indonesia, kita bisa lihat perbandingan pertumbuhannya, itu emang kawasan industri belum begitu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, real GDP per kapitanya. Sedangkan kalau misal negara yang udah lebih berkembang seperti China yang menuju negara maju, itu bahkan kawasan perindustrian ini memiliki pertumbuhan yang
lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonominya secara uh, compound annual growth rate-nya. Ini kalau dilihat 9,74%, sedangkan pertumbuhan ekonominya 7,40%. Nah, kemudian kita bisa lihat data di US, ini bahkan pertumbuhan udah melambat, agak melambat dikit, minus 0,89%, dan tentu udah jauh di bawah pertumbuhan ekonomi mereka. Nah, dari berdasarkan data ini kita bisa melihat secara umum ada kemungkinan kalau in the short term hingga medium term itu pertumbuhan kawasan industri di Indonesia ini bisa cukup cepat. Namun seiring dengan industri ini makin mature, makin mature, itu bisa melambat, dan kita bisa mencari tahu juga dari apa faktor-faktor yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan perindustrian ini in the short term hingga medium term. Itu seperti ada EV investment di Indonesia, ada perusahaan seperti BYD, kemudian data center yang mulai ekspansi ke Indonesia dan mereka masuk ke membangun data center di kawasan-kawasan industri. Kemudian juga ada dukungan dari pemerintah, eh, pembangunan-pembangunan seperti jalan tol, kemudian seperti pelabuhan, itu juga dapat meningkatkan konektivitas sehingga kawasan perindustrian ini bisa mendapatkan sentimen positif juga, kayak gitu. Sebagai contoh, kemudian untuk analisis daya saing, ini coba ke industri yang lain biar lebih luas juga. Misal industri kertas, ini ada beberapa pemainnya seperti INKP, itu punya Sinarmas, terus ada Tekim, terus Oki. Oki ini walaupun bukan perusahaan publik, tapi termasuk besar juga untuk pangsa pasarnya. Kemudian ada April, dan juga ada perusahaan-perusahaan yang lumayan kecil seperti Indro ini, Tobacco Lestari ini listing juga dengan kode Indro. Nah, kita bisa bandingin, ada ini yang tadi yang saya bilang economic mode atau competitive advantage, itu bisa dia dari economies of scale, ability to innovate, kemudian bagaimana relasi mereka dengan customer, apakah mereka gampang mendapatkan repeat order, itu juga penting dalam suatu bisnis, eh, terutama keberlanjutan bisnis tersebut. Nah, ini sebenarnya data-datanya kita bisa lihat dari annual report mereka atau laporan keuangan mereka. Nah, seperti itu sehingga kita bisa lebih mudah untuk membandingkan. Dan setelah melakukan analisis daya saing ini, kita bisa lihat kalau INKP itu sebenarnya memiliki competitive advantage yang lumayan kuat, dan dengan pembangunan pabrik baru mereka itu sebenarnya kita bisa menilai dapat meningkatkan market share, bahkan profitabilitas mereka juga. Seperti net profit mereka atau operating profit mereka bisa meningkat seiring dengan efisiensinya yang lebih baik lagi, terutama dibandingkan dengan kompetitor. Nah, ini contoh juga untuk analisis fundamental dengan DCF. Contohnya untuk perusahaan Global Digital Niaga, Belly atau Blibli. Nah, ini sebenarnya cuma screenshot sebagiannya aja, bagian model utamanya aja. Itu dengan asumsi-asumsi dengan benchmark perusahaan-perusahaan di luar, seperti Amazon dan eBay dan sejenisnya, itu kita bisa eh, memprediksi juga untuk pertumbuhan revenue-nya berapa, kemudian efisiensinya berapa, dan dari situ kita bisa membangun tesis melalui analisis daya saing tadi dengan membandingkan dengan perusahaan misal Tokopedia, terus Bukalapak, sehingga bisa mendapatkan gambaran yang lebih berdasarkan data untuk melakukan forecast valuasinya. Nah, ini sebenarnya
contoh analisis saya sendiri udah lama dari 21 September 2023 itu saya mendapatkan intrinsic value itu sekitar 380-an. Nah, dan pada saat itu market value-nya itu lumayan tinggi 452, jadi ada potensi downside sekitar 15%. Dan Dan setelah itu ya benar kalau pada akhirnya harga pasar mengikuti harga intrinsik atau fair value. Nah ini dari yang sekitar saya analisis buat membandingkan dengan benchmark-benchmark seperti tadi, terus analisis daya saing juga. Dan ternyata ya benar market juga apresiasi untuk saham Billy ini emang sekitar 350 hingga 380 juga kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam membeli saham tuh setidaknya kita punya gambaran industri seperti apa, terus daya saingnya seperti apa, dan kira-kira kalau divaluasi ini seperti apa. Nah, kalau misal kita masih awam banget, itu bisa juga kita mainnya di reksadana karena eh, di reksadana itu udah ada analisnya yang melakukan valuasi perusahaan, terus membangun tesis-tesis berdasarkan pertumbuhan industri dan juga daya saingnya kayak gitu. Namun kalau misal mau coba sendiri juga, mulai dari belajar dulu dan masuk harga atau masuk gak banyak dulu atau proporsinya jangan begitu banyak juga kalau belum begitu familiar dalam menilai suatu saham atau perusahaan. Nah, kemudian masuk ke analisis teknikal. Sebenarnya untuk prinsip dasar analisis teknikal ini ada tiga ya dari kami. Itu ada market price discount everything, kemudian history repeat itself, dan secara positif atau kenyataannya emang seperti itu. Terkadang pola pergerakan harga di masa lalu cenderung berulang di masa mendatang. Walaupun nggak pasti, tapi ada kecenderungan untuk berulang. Kemudian juga ada price moves in trend. Artinya ya harga biasanya bergerak begitu waktunya. Dan salah satu yang penting dalam analisis teknikal ini kita perlu memperhatikan chart-chartnya. Jadi kayak ada bar chart, line chart, dan candlestick. Dan sebenarnya yang paling favorit untuk saya pribadi dan eh, kebanyakan dipakai juga itu lebih ke candlestick. Karena lebih mudah juga hijau berarti itu ada pembelian yang kuat, yang lebih kuat, sedangkan merah berarti ada penjualan yang lebih kuat. Nah, untuk candlestick sendiri ada tiga pola, ya, ada single, double, triple. Kalau yang single itu biasa cepat, yang double itu pasti lebih andal dari single, kemudian triple berarti lebih kuat lagi daripada single maupun double, ya gitu. Nah, ini ada contohnya, ada pattern-patternnya. Sebenarnya ini walaupun bukan hal yang pasti, tapi ada kecenderungan untuk bullish maupun bearish berdasarkan candlestick ini. Ini juga pun berdasarkan yang di masa lalu pernah terjadi dan juga bagaimana market itu bereaksi. Nah, misalnya ini ada main banyak ya. Ada hammer, inverted hammer, dragonfly, bullish, spinning top. Nah, itu sebagai tanda bullish untuk single. Terus double ada contohnya bullish harami, kemudian triple ada contohnya morning star. Dan juga setelah melihat tanda-tanda bullish maupun bearish ini, kita perlu lihat dari candlestick berikutnya yang biasa kita sebut confirmation. Apakah emang udah terkonfirmasi beneran bullish atau malah nggak ada konfirmasinya. Tapi kalau misal biasa udah ada konfirmasi, itu cenderung bakal mengikuti tren tersebut. Nah, juga untuk entry strategi sebenarnya sebelum mulai trade kita bisa lihat dari uh, trennya apa bullish, sideways, bearish. Kalau misal bullish, kalau misal price udah di support kita bisa beli tuh. Tapi kalau misal sideways, coba kita tunggu breakout dulu. Kalau bearish, kalau misal ada di udah sampai resisten, bagusnya ya udah di sell aja kayak gitu. Nah,
Kemudian kita bahas tentang waran terstruktur. Jadi waran terstruktur ini sebenarnya kalau teman-teman lihat di OLT, eh, teman-teman biasa trading, itu biasanya kodenya itu ada 10 karakter. Kalau saham kan biasa 4 doang ya, kayak misal BBCA. Cuman kalau misal WT-nya atau warannya, waran terstrukturnya itu contohnya BBCA HDCZ 4A, ada 10 digit lah. Dan untuk digit 1 ke 4 itu untuk kode sahamnya, ada lain kode 4 ke 5 itu ada sekuritas penerbit ini yang HD, terus ada BQ, ada ZP, YU, DR. Nah ini yang biasa teman-teman lihat kodenya di broker summary. Terus ini ada jenis warannya, kalau C itu berarti call. Call itu maksudnya kalau induknya naik, waran tersebut juga bakal naik. Cuman kalau misal induknya untuk kalau misal ini P atau WT put, kalau misal induknya turun maka WT-nya baru bisa naik. Nah, kemudian untuk digit ke 89 ini sebenarnya bulan jatuh tempo ada kode-kodenya di sini. Kalau misal F berarti jatuh tempo Januari, Maret itu H, dan selanjutnya. Karena waran terstruktur ini sebenarnya ada waktu jatuh temponya, ada exercise, ini bakal di exercise kayak gitu. Dan untuk digit terakhir itu hanya merupakan kode unik. Nah, ini bisa dilihat juga, ini ada salah satu contoh kenapa orang-orang saat market rame sejak kuarter 3, kuarter 4, dan hingga Januari dan hingga sekarang juga itu udah semakin banyak orang-orang yang main waran terstruktur dan peningkatannya bisa, kalau nggak salah bisa 500 sampai 1000 kali lipat tuh pertumbuhannya untuk transaksi. Nah, ini misal untuk saham Indi. Indi ini naiknya 61% ya dari 27 Agustus 2025 hingga 16 September 2025. Nah, sedangkan waran terstrukturnya itu dari 27 Agustus ke 16 September itu naiknya 193%. Nah, ini sangat menarik nih kalau misal kita udah punya conviction kalau suatu saham itu bisa naik tinggi, bisa kita main waran terstrukturnya. Itu karena bisa menghasilkan cuan yang jauh lebih tinggi karena ada efek pungkit atau semacam leverage gitu. Nah, nggak hanya untuk saham yang bakal naik juga, tapi kalau misal sahamnya turun pun kita masih bisa tetap cuan kalau untuk WT yang putnya, misalnya nih kayak Adaro turun 8,56%, sedangkan waran terstrukturnya bisa naik 9,92%. Jadi walaupun sahamnya turun dan kita udah memprediksi saham turun, kita bisa masuk ke waran terstrukturnya sehingga kita tetap bisa mendapatkan keuntungan kayak gitu. Nah, ini ada parameter trading waran terstruktur. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Misal nilai intrinsiknya ada yang in the money, at the money, dan out of the money. Nah, in the money itu misal kalau harga pelaksananya kurang dari harga aset dasar atau harga saham. Kalau at the money harga pelaksanaan sama dengan harga sahamnya, out of the money harga pelaksanaan lebih dari harga dasar. Nah, jadi WT itu pasti ada spesifikasinya, yang pasti ada itu adalah harga pelaksanaannya. Misal BBCA sekarang harga sekitar 6 ribuan. Kalau misal kita buka BBCA HDCQ 7A itu bakal ditemukan kalau ada harga pelaksanaan sekitar 11.000 atau 12.000 gitu. Nah, itu salah satu karakteristik dari waran terstruktur. Nah, terus ada juga yang tadi nih efek pungkit atau leverage nyata yang bisa membuat kita makin cuan kalau kita main di atau trading di waran terstruktur. Nah, misal nih ada roh ada CQ5A itu leverage nyata 5,485, artinya kalau misal ada rohnya naik 1%, si waran terstrukturnya bisa naik 5,48%. Kayak gitu. Kalau misal ada roh naik 10%, ya udah berarti WT bisa naik 54%. Nah, untuk sensitivitas juga ini untuk lihatnya dari tick. Kalau misal sensitivitas 0,5 berarti misal underlying-nya atau sahamnya naik 1 tick, maka waran terstrukturnya bisa naik 2 tick kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan dalam waran terstruktur itu ada theta juga.
Misal ada WT JPF HDCZ 5A memiliki theta 0,2 rupiah. Nah, misal JPF HDCZ 5A ini sekarang harga 100, maka 5 hari berikutnya itu kalau misal JPFA ini harganya stagnan-stagnan aja, maka per hari bakal turun 0,2, 0,2, 0,2 hingga dari 100 tadi bisa turun ke harga 99 kayak gitu. Karena emang kalau WT itu ada time decay atau tetanya. Kemudian ada volatilitas tersirat juga. Ini perkiraan fluktuasi harga underlying ya. Kalau misal IV atau volatilitas itu lebih kecil dari volatilitas nyata yang sedang terjadi dari saham tersebut, itu berarti WT lagi murah. Tapi kalau lebih tinggi berarti WT lebih mahal. Dan ini ada bisa dilihat juga di website dari masing-masing issuer atau masing-masing sekuritas yang mengeluarkan WT. Nah, untuk profitabilitas dari waran terstruktur ini ada dua ya. Itu misal kita dari capital gain atau kalau kita pegang sampai maturity. Nah, kalau yang untuk capital gain tadi itu seperti yang tadi aja lah, misal beli di bawah ya udah ntar kalau naik tinggal dijual. Cuman kalau misal kita pegang sampai maturity, ini ada contohnya. Kalau misal out of the money itu udah pasti nol ya. Out of the money itu intinya kalau eh, harga penyelesaian ini lebih kecil dari harga pelaksanaan. Untuk WT call nih, ini kita lagi bahas WT call, nah, itu berarti nggak ada nilainya, nggak ada nilai intrinsik. Jadi bakal mengalami kerugian sebesar harga pembelian WT-nya aja. Nah, tapi kalau in the money, itu harga penyelesaiannya di bawah dari harga pelaksanaan, itu masih bakal mendapatkan keuntungan. Itu dari selisihnya. Terus dikali juga dengan berapa lot yang dipegang. Ya, gitu. Nah, ini ada strategi trading waran terstruktur berdasarkan profil resiko. Nah, kalau misal low risk bisa main yang leverage nyata atau efektif di range 2 sampai 3 aja. Tapi kalau misal mau lebih resiko lebih tinggi dikit dan mendapatkan potensi cuan yang lebih tinggi lagi itu bisa main yang leverage 3 sampai 5, tapi kalau misal mau high risk itu bisa cari yang efektif di lebih dari 5 kali atau sensitivitas juga kurang dari satu, yang udah gak ada nilai intrinsik yang tadi tuh. Nah, terus kalau misal berdasarkan durasi trading, sebenarnya yang paling utama itu dilihat dari berapa nilai tetanya atau time decay, peluruhan waktu dari waran terstruktur. Misal kalau mau mainnya agak eh, lama atau swing, itu bisa cari yang tetanya rendah, misal di bawah 0,3 atau cuma 0,1. Tapi kalau mau mainnya cepat, itu nggak perlu terlalu memperhatikan dari tetanya berapa. Apalagi kalau misal eh, beli dan jualnya itu di hari yang sama. Kalau misal beli dan jual di hari yang berbeda itu baru kena tetanya atau ada peluruhan waktu. Karena itu mulai dari pergantian hari itu baru kena tetanya itu. Nah, kemudian untuk strategi trading waran terstruktur sebenarnya yang paling penting itu juga yang menjadi kompas dari waran terstruktur ini adalah waran matrix. Ini kita bisa lihat juga nih. Jadi kebayang kalau misal ini sekarang Petro misal 5.400 dan 5.425 bid ask-nya. Dan maka si WT ini bid ask-nya ada 56 dan 57. Terus kalau misalnya ini misalnya bitnya naik ke 5.600 dan asnya naik ke 5.625 untuk sahamnya, maka si WT ini dari sekuritas bakal bikin kuotasi di 61 dan 62 kayak gitu. Nah, jadi kelihatan ya ini ada kalau dari underlying-nya itu cuma naik 3,7%, sedangkan kalau WT-nya tuh naik hampir 3 kali lipatnya yaitu 8,9%. Kayak gitu. Ini menunjukkan ada efek leverage sekitar 2,43 kali. Nah, kayak gitu juga cara baca untuk WT UNVR HDCZ 6A dan juga Telkom HDCZ 6A dan WT-WT lainnya. Dan Warren Matrix ini sebenarnya bisa dilihat di eh,
website kami, warans.kgi.id/id/waranmetrics. Nah, itu bisa dicari tuh, ini misal eh, sekedar contoh aja. Nah, ini sebelum trading waran bisa lihat alat waran terus matriks waran. Nah, ini misal kalau mau eh, main yang hari ini nih sempat naik tadi Petro, ini bisa dilihat Petro ada CZ 6A yang volatilitasnya lumayan menarik ya hari ini ya untuk Petro. Nah, itu bisa dilihat di sini nih. Kalau misal 4.860 dan 4.870 untuk bid ask underlying, berarti bisa masuk di 43. Nanti ketika misal Petronya udah naik ke 5.000, itu kita bisa jual di 45. Jadi eh, ada kebayang tuh entry dan kita exitnya di kira-kira di mana kayak gitu dengan Warren Matrix. Ini kita bisa lihat nih kayak gitu. Ada Raja dan Pak, Pak Atif, Sony. mohon maaf waktunya 4 Ya, menit lagi ya Pak. ya, oke. Ya mungkin ya selain dari Warren Matrix tadi itu ada detail Warren juga. Ini ada yang tadi Theta. Kita bisa lihat-lihat juga untuk em, Thetanya berapa per si Warren terstruktur dari broker kami HD. Ya, mungkin hmm, mungkin cukup sekian kurang lebih pembahasan dari kami KG Sekuritas terkait dengan analisis ekuitas dan analisis derivatif ekuitas. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Atif Julfika Adrain atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan insightful untuk kita di pagi menjelang siang hari ini ya. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, demikian pemaparan materi dari kedua sumber pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat Zoom ataupun melakukan raise hand, kemudian nanti akan kami bacakan dan kami persilakan secara bergantian. Nah, agar diskusinya berjalan efektif, mohon pertanyaannya dapat disampaikan secara singkat dan jelas, serta bisa menyebutkan nama dan instansi terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, jika terdapat pertanyaan untuk kedua narasumber kita, kami akan tunggu, boleh di-drop di kolom fitur chat, atau juga boleh langsung berinteraksi dengan kami. Ya, jika belum ada yang bertanya, mungkin izin saya yang bertanya nih untuk Pak Cece. Pak Cece masih bersama kami, Pak. Ya, Oke, Pak Cece, terkait dengan materinya tadi, terkait dengan investasi, mungkin nih saya mewakili peserta yang masih eh, belum menyampaikan langsung nih Pak pertanyaannya. Nah, mungkin saya bisa mewakili em, kebanyakan kegalauan dari para peserta mungkin yang jadi bertanya-tanya di tengah kondisi ekonomi kita yang sekarang nih masih fluktuatif nih Pak Cece, strategi investasi seperti apa nih yang bisa disarankan untuk Bapak Ibu peserta hari ini? baik. Baik. Terima kasih jawab pertanyaan yang cukup bagus. Saya kira di 2 minggu akhir-akhir ini Bursa Efek Indonesia lagi ada penurunan
indeks ini adalah kesempatan emas untuk membeli saham-saham yang berfundamental baik yang saya sebutkan seperti tadi. Adapun eh, faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi Bursa Efek Indonesia ya. Bursa Efek Indonesia saya kira sudah mm, merubah ya indeks apa namanya pivoting dari 7,5% ke 15%. Ini adalah keterbukaan informasi untuk meningkatkan transaksi pasar, memperkuat tata kelola perusahaan, mendukung perdagangan yang wajar dan efisien. Saya kira Bursa Efek Indonesia sudah memulai dari itu, sehingga mudah-mudahan kita tetap ada di emerging market ya. Terus ada dua hal. Saya tadi bilang faktor eksternal adalah perang. Perang antara Amerika, Israel, dan Iran itu sangat mempengaruhi fluktuasi harga, terutama saham-saham komoditas ya. Akhir-akhir ini saham uh, oil, minyak itu naik di atas 100 ya. Jadi di satu sisi eh, keuntungannya adalah saham-saham komoditas yang berbasis minyak di Bursa Efek Indonesia kan banyak, ada Medco, Elsa, ada energi itu naik ya. Terus ada saham-saham pembanding dari minyak seperti batu bara juga ikut naik ya. Tetapi masalahnya kita adalah pengimpor minyak ya. Jadi ada apa namanya beban APBN terlalu berat juga kalau minyak di atas 1.000 di atas 100 US dollar ya, karena kita subsidi dan kita importir. Yang kedua adalah yang di luar itu adalah yang tadi saya sebut, ada berapa saham big cap dan small cap yang dikeluarkan dari MSCI, meskipun tetap kemungkinan kita ada di emerging market ya, tetapi eh, bursa dan Bursa Efek Indonesia dan OJK saya kira sudah melakukan pembenahan yang benar, meningkatkan freeport dari 7,5% ke 15%, itu sudah benar. Terus ada transparansi kepemilikan saham 1% bisa dilihat oleh masyarakat ya, sehingga masalahnya saya kira saya pribadi keluarnya indeks, ada beberapa indeks kita yang keluar dari MSCI itu bukan karena fundamental perusahaan itu jelek. Contoh Timah ya, dia itu untungnya 1.000%, aman. Dia itu dari rugi jadi untung, brand ya. Tetapi yang dibenahi bursa adalah, atau yang dipertanyakan MSCI adalah tips yang dimiliki oleh masyarakat umum publik, tidak dimiliki oleh eh, pendiri perusahaan, manajemen atau institusi uang, institusi yang ada hubungan dengan emiten tersebut, sehingga mereka tidak dijual. Bursa Efek Indonesia dan OJK meningkatkan freeport dari 7,5% ke 15% itu saya kira untuk likuidasi pasar yang baik di pasar modal. Jadi keuntungannya adalah bila saham-saham yang terimbas dari gejolak eksternal di luar seperti minyak, batu bara, komoditas, meskipun ada berita kurang bagus dari dalam negeri adalah double take untuk saham untuk perusahaan-perusahaan tambang ya. Itu juga mempengaruhi apa namanya fluktuasi harga di sana naik harganya, tapi di dalam negeri ada tekanan pajak ya yang kemarin dibatalkan juga sebetulnya ya. Saya kira itu, dan saham-saham terendah seperti Bank Mandiri, BRI, BCA itu udah terendah saat ini. Kemarin tuh ya. Hari ini udah up lagi nih. Hari ini udah up lagi. Saya kira itu kesempatan yang saya bilang tadi, blue chip, IDX tiga apa namanya LQ45 dan indeks 30 itu cocok untuk investasi yang aman, nyaman, sehingga bisa mendapatkan return eh, setahun 10% saya kira bisa. Dari dividen aja bisa yang tadi saya sebutkan. Jadi ada pemilihan saham yang tepat, itu pemilihan saham yang saat ini lagi turun tuh. Kemarin turun banyak, sekarang bang naik lagi. Karena memang perusahaan itu semua untung. BRI, BCA, Mandiri, Telkom,
meskipun Telkom pendapatannya turun, tapi masih untung. Jadi pilihlah saham-saham yang fundamental bagus, pilihlah saham-saham yang liquid, pilihlah saham-saham yang memang memberikan keuntungan tiap tahunnya. Tidak pernah rugi, untung terus. Itu saya kira akan aman. Itu aja, Bu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Cece. Jadi Bapak Ibu peserta hari ini selalu ada peluang ya Pak Cece ya, walaupun kondisi ekonomi yang tidak stabil, tapi bagaimana kita lebih gesit atau lebih bisa menangkap peluang-peluang tersebut untuk memanfaatkan momentum ini ya. Jadi tadi Pak Cece sudah kasih clue juga nih Bapak Ibu ya, bisa dilirik dari beberapa rekomendasi dari Pak Cece tadi. Jadi mungkin kita tidak juga berpasrah atau kita juga menjadi down gitu karena kondisi sekarang yang memang sedang tidak pasti, tapi manfaatkanlah kondisi seperti sekarang menjadi suatu peluang untuk kita mulai nih melakukan investasi dan kemudian bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai kita harapkan. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Ini tadi di kolom ada pertanyaan selanjutnya dari Oke. Nah, ini dari Ahmad Rijaldi untuk Pak Atif nih Pak Atif. Siang Pak Atif, izin bertanya, struktur waran kan memiliki leverage tinggi, namun juga terkena time decay dan bergantung pada pergerakan implied volatility. Bagaimana cara trader menilai apakah kenaikan harga struktur waran tersebut benar berasal dari pergerakan underlying sahamnya atau hanya efek sementara dari volatilitas pasar dan aktivitas dari market maker-nya? Silahkan Pak Atif. Ya, em, sebenarnya balik lagi ke yang tadi itu ya ada Warren Matrix itu kita bisa bandingkan tuh. Oh, saya izin share screen ya yang tadi. Nah, ini apakah mungkin yang naik dari warna matriksnya kayak misal Adaro nih, Adaro HDCN 6A. Nanti bisa dilihat aja di OLT si Adaro berapa untuk bid dan asnya, terus dibandingkan dengan bid dan as dari si WT ini, Adaro HDCN. Apakah benar sesuai dengan 115 dan 116, itu udah benar atau belum? Kalau udah benar berarti udah sesuai sama pergerakan underlying-nya. Ini kan bisa dilihat nih kalau misal underlying-nya naik, WT-nya naik juga nih 127, 129. Eh, Kalau misal si underlying-nya naik ke 2510 dan 2520. Nah, tapi kalau misal ternyata nggak sesuai dengan yang ada di Warren Matrix ini, itu kemungkinan emang ada bandar atau orang-orang yang kurang bertanggung jawab yang naikin harganya. Intinya kalau misal mau trading, itu tipsnya sesuai aja sama yang ada di Warren Matrix ini. Dan kasus-kasus si Waran itu gak sesuai sama Waran Matrix ini tuh sebenarnya untuk Waran yang eh, supply-nya udah mau habis atau yang udah diborong, misal udah hampir 90% habis atau hampir 100% habis di pasar. Nah itu biasa dari sekuritas itu gak bisa begitu ngontrol harganya karena ada keterbatasan dari regulasi lah atau dari eh, keterbatasan administrasi untuk menambahkan jumlah waran terstruktur yang beredar. Nah, itu biasa kadang malah eh, naik dan turunnya nggak sesuai itu sama waran matriks ini. Ya, intinya trading sesuai aja dengan yang ada di waran matriks ini. Dan kalau misal ternyata nggak sesuai, eh, trader bisa komplain aja di Instagramnya KG Sekuritas dengan username-nya Waran Terstruktur. Nah, itu bisa disampaikan. Mungkin ada masalah teknis atau gimana-gimana yang perlu eh, di sedikit di fix kayak gitu.
Mungkin gitu aja. Apakah udah cukup menjawab? Baik, terima kasih Pak Atif. Mungkin sudah cukup menjawab Pak Ahmad Rizaldi. Nanti kalau misalnya belum cukup, boleh dikomen lagi ya di kolom fitur chatnya kita. Oke, terima kasih katanya Pak Atif. Berarti sudah cukup menjawabnya ya. Oke, silakan rekan-rekan. Ada hal yang ingin ditanyakan lagi kepada dua narasumber kita. Silahkan boleh di fitur chatnya atau boleh raise hand untuk langsung berinteraksi ya dengan kedua pembicara kita hari ini. Baik, Pak Atif, mungkin saya ada pertanyaan nih Pak, sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk bertanya nih ya Pak. Nah, pertanyaannya mungkin lebih ke fundamental Pak. Seberapa penting nih Pak kita untuk memahami kondisi dari suatu industri sebelum kita memutuskan untuk membeli saham suatu perusahaan nih Pak Atif? Ya, jadi seberapa penting kita perlu mengetahui suatu industri dari perusahaan tersebut ya. Sebenarnya itu sangat penting karena dengan menganalisis industri kita bisa mendapatkan insight terhadap source of revenue dari perusahaan tersebut. Nah, kira-kira kemungkinan pertumbuhan top line-nya atau pendapatan atau revenue-nya itu apakah bagus atau enggak. Nah, itu emang biasanya ada dari faktor industrinya, kayak gitu. Dan kayak tadi yang saya udah sampaikan di presentasi tadi, itu kita bisa lihat dari benchmark negara-negara yang lebih maju dari Indonesia atau lebih berkembang lagi dari Indonesia seperti China, terus US, dan lihat juga sentimen yang ada di Indonesia, apakah ada sentimen-sentimen yang bagus untuk short term dan medium term, kayak misal tadi untuk di industri kawasan perindustrian ada investasi dari BYD masuk, terus data center masuk. Nah, itu kita dapat gambaran nih kalau misal revenue dari perusahaan tersebut bisa meningkat, bisa stabil, atau meningkatnya pun kira-kira meningkatnya berapa persen. Dan dari situ kita bisa menilai, melakukan valuasi perusahaan juga pada akhirnya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu Feby. Baik, terima kasih Pak Atif. Jadi begini, oke. Jadi bisa sangat penting ya Pak untuk kita pahami tadi untuk juga menentukan beberapa informasi rekan-rekan mungkin juga bisa kita pahami dan kita bisa menilai revenue dari satu perusahaan dengan kita paham nih industrinya apa gitu ya. Oke, nah ada pertanyaan nih Pak Atif di kolom chat. Oh, buat Pak Cece ternyata. Nah, dari Mbak Firda, nah ini pertanyaannya untuk Pak Cece. Pak Cece, pertama, apa keunggulannya di RE dibandingkan membeli properti secara langsung? Kemudian dalam yang nomor dua, dalam kondisi ekonomi melambat, bagaimana daya tahan pendapatan untuk di RE? Silakan Pak Cece. Ya, pertanyaan bagus. Saya kira eh, ada perbedaan eh, pembelian langsung properti dan saham gitu ya Bu ya dari pertanyaannya. Saya kira kalau di saham kita tentu saja bisa memilih eh, Di saham RE, Pak properti. Cece. Nah, di Di RE, di RE. oh ya, Keunggulan di RE dibandingkan kalau kita membeli propertinya secara langsung nih di ya. kondisi seperti sekarang. Saya kira saya lebih suka eh, beli dirai ya daripada langsung ya. Karena kita bisa menganalisa apa namanya eh, saham-saham properti dengan perbandingan-perbandingan seperti eh, PER gitu kan. Terus earning rasionya berapa, itu saham-saham eh, earning per share-nya berapa gitu ya. Daripada kita bisa langsung beli properti dengan resiko bisa kemahalan gitu kan. Eh, saya lebih condong ke melihat langsung di di RAI ya langsung beli di sana. Dan kita bisa
langsung mengamati pergerakannya tiap hari gitu. Kalau seandainya eh, tingkat suku bunga turun misalnya, atau tingkat suku bunga naik, kita bisa antisipasi langsung di pasar. Jadi lebih ke lebih cepat bertindak gitu daripada kita langsung di properti dan susah membeli dan menjualnya. Saya kira itu ya, mungkin lebih condong saya lebih ke Ray ya. Jadi bisa lebih antisipasi, bisa menghitung kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual, dan likuiditasnya juga lumayan bisa dijual dibeli sekarang. Saya kira seperti itu. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Firda. Pertanyaan keduanya, bagaimana daya tahan pendapatan Dire, Pak, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang yang sedang pertumbuhannya melambat nih, Pak? Ya, eh, saya kira semua apa namanya kondisi ekonomi sekarang mungkin ada beberapa yang menguntungkan seperti saya tadi sebut, eh, di saat saham turun atau tapi ada saham-saham komoditas yang naik ya gitu kan. Tetapi dengan daya beli yang turun, saya kira memang mempengaruhi terutama di properti saya kira ya di REIT itu ya. Makanya saya bilang dalam kondisi seperti ini kita harus melihat perbandingan eh, apa namanya kalau rate itu sih tingkat suku bunga ya. Tingkat suku bunga eh, naik saya kira akan mempengaruhi properti turun seperti itu dan kredit macet yang tinggi. Dan saya lebih hot dulu ya untuk kondisi saat ini pada saham-saham atau pada saham-saham properti atau rei gitu ya. Karena eh, kita harus melihat daya beli, kita harus melihat tingkat suku bunga, dan kita juga harus melihat kondisi eh, nilai tukar dan macam-macam ya. Makanya untuk saat ini saya kira mendingan di hold dulu dan kita fokus pada saham-saham yang berfundamental kuat gitu ya. Mendingan lari ke saham-saham yang memang diuntungkan oleh krisis ini gitu ya. Seperti komoditas ya kan. Saya bilang tadi ada emas, ada apa namanya minyak, ada batu bara ya, meskipun kita harus melihat kondisi di dalam negeri ada kenaikan-kenaikan pajak yang mungkin diberlakukan pemerintah, itu juga nilai negatif untuk pasar saham komoditas di Indonesia ya. Saya kira itu eh, strateginya. Baik, terima kasih Pak Cece untuk jawabannya. Sudah dikonfirmasi juga nih oleh Ibu Firda ya. Terima kasih jawabannya Pak Cece. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan keterbatasan waktu, mungkin harus kita akhiri untuk sesi tanya jawab dan diskusi kita hari ini. Sedikit penutup dari saya, Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama belajar mengenai pentingnya investasi sejak dini, juga tadi ada produk-produk pasar modal, hingga juga pengenalan analisis saham dan waran terstruktur. Mudah-mudahan kegiatan kita di siang hari ini bisa memberikan manfaat dan menambah semangat kita untuk terus belajar mengenai pengelolaan keuangan dan investasi yang bijak. Demikian dari saya selaku moderator. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mas Rio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Feby telah menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Dengan berakhir acara hari ini, atas nama Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia dan PT Bursa Efek Indonesia, melalui kantor perwakilan BI Kalimantan Selatan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini. Kami mohon maaf apabila pada pelaksanaan pada hari ini ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara selanjutnya dengan API dan Bursa Efek Indonesia. Uh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Feby, Pak Cece, Pak Atif atas Oke. waktunya yang Terima diberikan. kasih, Rio. Terima kasih Pak Cece, Terima Pak kasih, Atif. Pak. Ya. Terima kasih izin.
keluar. Terima kasih. Ya, baik Pak. Silakan Pak.